Nah, memang eh, sebelum Kama Study Club-nya dimulai, gue pengen nih denger apa ya semacam semacam testimoni lah dari kalian. Boleh siapa aja, boleh siapa aja testimoni testimoni soal gimana rasanya buat kuliah di arkeologi atau boleh kayak gitu atau boleh epigrafi itu apa yang bikin kalian sulit, apa yang bikin kalian ada kendala atau hal-hal lain seperti itu. Boleh guys siapa aja? Boleh silakan Hila ya. Kalilah Kak, apakah suara saya terdengar jelas? Apakah suara saya terdengar jelas Kak? Eh, Ya, boleh. Oke. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya ini lebih ke saya mau kasih tahu aja ke kakak kita kesulitan saya dalam memahami epigrafi. Saya ini cukup mengalami kesulitan di bagian yang pertama itu ada huruf-huruf yang mirip. Jadi kadang itu suka ketuker dan saya juga kadang bingung ini tuh huruf yang benar tuh apa karena selain mirip kan saya juga nggak tahu artinya kan mungkin mudah bagi orang yang udah tahu artinya eh, udah tahu kalimatnya tapi kan bagi kita yang awam itu tuh bener-bener kayak kak membedakan huruf-huruf yang mirip terus yang kedua itu huruf yang bertumpuk kak kalau di atas sendiri jadi misalnya kalau misalnya ada huruf yang numpuk tuh aku bingung yang mana yang duluan yang mana yang misalnya ada KGA nah itu aku bingung tuh yang JKA duluan atau KGA gitu kak ini seperti itu sih kak oke. Oke, soal huruf ya. Emang sih bener, apalagi masih baru ya, baru banget lihat paleografi atau huruf-huruf yang sebenarnya itu simple, tapi karena banyak huruf yang mirip jadinya kurang begitu ini ya. Oke, yang lain boleh eh, yang lain Izin Bang. Kurang lebih ya. sama kurang lebih sama kayak kesulitan yang Halila alami karena huruf-hurufnya banyak yang sama. Juga kalau misalnya di tabelnya, terus realita saat di prasastinya itu kan kadang ada beda-beda sedikit. Terus juga kalau misalnya udah nyampur ke ligatur dengan pasangannya yang tadi Halila bilang bertumpuk-tumpuk itu juga susah ngenalin kita harus mulai dari mana dulu gitu sih Bang. Oke, ligatur ya. Nah, memang kalau kata dosen-dosen terdahulu ya, epigrafi itu syaratnya cuma satu. Yang pertama itu rajin dan atau telaten gitu. Jadi memang butuh kesabaran gitu buat baca satu-satu, terus lihat pola-pola bentuknya, lihat eh, ragam bentuknya dan lain-lain itu. Boleh kalau dia mau jawab lewat chat sambil nunggu yang lewat chat. Boleh kalau yang ada mau open mic lagi, guys.
sama Mbak Ria nilainya aman gak sih Kak? Nah, sebenarnya Mbak Ria itu orangnya baik. Emang kalau ngajar beliau tergantung mood. Kalau mood beliau baik gitu. Tapi kalau moodnya beliau lagi nggak oke gitu, lagi nggak baik ya, beliau kayak kesannya ketus. Terus kalau narik kursi rada keras gitu kan, beliau kan kalau datang ke kelas kan kayak ngos-ngosan gitu kan, gitu. Apalagi kelas siang gitu. Dan tapi sebenarnya beliau baik dan kalau kalian absennya aman, datang kelasnya beliau, terus tugas-tugas ngumpulin, itu pasti nilai kalian bakal bagus. Ada lagi nggak dari yang lain? Feel free aja sih, di sini kita bakal lebih banyak buat ngobrol aja. Jadi kalau kalian ada kendala atau apa gitu, sampaikan aja. Oke, Bill, boleh di next ke slide kedua. Nah, mungkin nanti bakal sambil jalan lah ya kalau ada kendala atau sebagainya. Nah, kita masuk ke bagian study club-nya. Jadi, ketika gue denger kalau UTS-nya kalian bakal ambil aksara Kayuwangi, periode Kayuwangi, itu sebenarnya gue mikirnya, oh ini aksaranya gampang nih gitu buat standar dibanding aksara-aksara lain. Karena kenapa? Karena aksara-aksara Kayuwangi itu hampir sebagian besar bentuk hurufnya mirip, tidak begitu jauh berbeda, dan karena di masa Kayuwangi itu kerajaan sudah mapan, biasanya prasasti-prasasti itu ditulis oleh juru tulis kerajaan yang namanya mungkin pernah disebut sama Mbak Ria, namanya itu Citraleha. Jadi Citraleha itu adalah orang yang nulis prasasti, penulis kerajaan. Jadi prasasti-prasasti yang dikeluarkan sebentar pada masa Kayuwangi ini nah hampir sebagian besar prasastinya itu bentuk hurufnya, paleografinya itu hampir sama. Nah, di kelas kerajaan-kerajaan kuno mesti udah disinggung juga soal kerajaan Mataram kuno kan. Udah atau belum buat kerajaan-kerajaan di mata kuliah kerajaan-kerajaan kuno kalian udah dapet materi soal kerajaan Mataram kuno? Udah, Bang. Nah, salah satu raja dari kerajaan Mataram kuno itu ada yang namanya Rakai Kayuwangi. Nama panjangnya itu kalau nggak salah ingat Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Sri Sajanot Sawatungga. Nah, masa pemerintahan Rakai Kayuwangi itu dari tahun 855 sampai tahun 885, 30 tahun. Nah, selain prasasti, emang di periode Kayuwangi ini prasasti yang dikeluarin banyak banget, terutama prasasti logam, prasasti batu, dan juga yang paling monumental itu adalah Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu dibangun pada masa Rakyat Pikatan, benar. Tapi yang menuntaskan Candi Prambanan itu adalah putranya,
yang mana Rake Kayuwangi. Jadi Rake Pikatan itu diduga adalah eh, bapak dari Rake Kayuwangi. Di mana kita bisa lihat keterangan ini? Keterangan ini ada di Prasasti Siwagerha dari sekitar tahun 840-an lah, 847 atau 840 berapa gitu. Itu pada masa Rakai Pikatan. Nah, next Bill. Nah, ini adalah tabel aksara yang bentuknya itu bentuk standar dari masa Kayuwangi beserta beberapa aturan-aturan yang ada dalam penulisan aksara Jawa kuno masa Kayuwangi. Nah, memang banyak banget bentuk yang harus dihafal, tapi menurut gue ya, aksara yang harus kalian tahu itu kayak aksara-aksara primer, kayak misalnya aksara K, aksara H, aksara La, aksara Sa, aksara Ta gitu. Dan uh, jenis-jenis aksara konsonan pun kan bermacam-macam ya. Kayak misalnya untuk aksara Sa itu ada 3 jenis. Sa biasa atau Sya, Sa mendesis, Sya, atau Sha. Sa yang ngeluarin via kerongkongan. Sa. Nah, nah benar nih, tabel yang kalian buat itu harus kalian bawa kemana-mana. Karena guys, fun fact aja, buat UTS epigrafi ini kalian boleh bawa tabel aksara yang udah kalian salin. Jadi sebenarnya UTS-nya itu open book karena kalian boleh bawa catatan kalian yang dalam bentuk tabel itu. Jadi buat yang kadang males buat nyalin di tabel itu, tolong banget kalian salin bener-bener dan itu bakal kepake pas UTS. Real. Nah, jujur kalau buat di print aku belum pernah ada kasus di print gitu karena mostly yang dibolehin itu biasanya eh, catatan aja, catatan kertas kalian yang ditulis tangan. Dan jangan sekali-kali kalian buka HP. Sumpah, kalau kalian udah bawa tabelnya itu fix bisa ngerjain lah. Kasarnya gitu. Sebelum kita next, ya Mbak Ria lebih suka, Mbak Ria lebih menghormati, Mbak Ria lebih apa ya, lebih respect kalau itu hasil tulisan kalian, walaupun Mbak Ria bilang aduh tulisannya jelek, tulisannya apa gitu, tapi ya itu sekedar kayak gitu aja, tapi kalian harus nulis sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke beberapa kisi-kisi di UTS nanti? Karena ini kan study club ya, jadi harapannya sih dari kalian ada feedback gitu, nggak dari Kama aja yang kita nerocos sana sini gitu tanpa tahu kalau kalian tuh paham atau enggak gitu sih. Permisi Bang, mau nanya. Ya, ya silakan. Ini kan ada warna-warnanya ya, biru, merah, hijau. Itu tuh Heeh. yang merah ini, maksudnya yang merah ini bedanya sama yang biru tuh apa? Maksudnya yang hijau ini maksudnya apa? Bedanya Nah, merah sama hijau. heeh. Nah, yang merah itu setauku ya kalau
Setauku itu di beberapa prasasti itu jarang ditemukan. Misalnya di aksara konsonan, yang bagian hijau kan itu ligaturnya. Nah, ligaturnya itu pasangannya itu tuh kalau yang warna hijau dia sering ditemukan karena mungkin kata-katanya itu yang sering dipakai gitulah. Tapi kalau yang berwarna merah di bagian ligatur itu jarang ditemukan gitu loh. Maksudnya ada prasasti yang nulis itu, tapi sedikit gitu. Itu termasuk di bagian aksara vokal. Kayak nulis bagian R titik bawah panjang itu jarang banget ada yang nulis kayak kera, kera, KR, KR titik terus panjang itu jarang banget. Terus kayak I panjang jadi pasangan gitu jarang. Terus huruf au, vokalisasi au itu jarang. Terus yang paling bawah tuh yang huruf O ada titik duanya di atas itu bacanya tuh kayak kayak apa ya kak O gitu loh kayak kayak apa ya bahasa bahasa Jerman gitu guys kayak apa sih bahasa Jerman ada yang O-nya kayak gitu juga jadi bahasanya itu kayak O tapi panjang terus mulutnya itu kayak gini nih mulutnya sorry mulutnya itu kayak O gitu loh kak ya gitulah. Nah, itu jarang banget gitu di prasasti. Jadi kalian nggak usah menghiraukan yang merah karena itu jarang ada. Gitu. Terima kasih, Kak. Lagi dari yang lain? Kak, izin nanya. Tapi kalau misalnya yang ini kan contohnya yang ini deh, Kak, GA itu berarti udah fix kalau yang dibaca dulu itu yang bagian atas ya Kak. Jadi GA atau bisa jadi ada sebagian yang bawah dulu itu dibaca baru dia gitu Kak. Sorry, suaranya kurang begitu jelas. Boleh ditulis aja nggak di chat? Oke Kak. Nah, sambil nunggu yang nulis di kolom chat. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat perkembangan bentuk aksara dari em, yang Sriwijaya, terus dari yang Tarumanegara, dari yang Kutai itu ada banyak kemiripannya, guys. Jadi mungkin Mbak Ria udah ngejelasin juga di ini aku ambil contoh ya aksara ta biasa. Di prasasti-prasasti Sriwijaya, aksara ta itu dia bentuknya ini. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Nah, Kak. tapi jadi bentuk yang menjadi ciri khas itu adalah bagian ini, guys. Bagian paling atasnya ini. Ini disebut bukset. Kalau di prasasti-prasasti Kutai itu ada bagian yang kayak kotak, terus dia ngik gitu. Nah, ini namanya bukset. Nah, di prasasti-prasasti masa Mataram kuno, huruf kayak gini itu masih ada. Kita bisa lihat di bagian kita bisa lihat di huruf mana ta huruf ta huruf ta 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 ta, ta. Nah, kita bisa lihat di huruf ta ini. Di huruf ta ini. Jadi dia kalau di prasasti Sriwijaya kan dia kayak nguik itu terus panjang kan gini. Nah, itu masih ada pola-pola kayak gitu. Jadi dia jadi bentuknya semacam kayak gini,
tapi masih ada gininya. Nah, itu namanya kuncir. Bagian yang ada kayak gininya. Itu namanya kuncir yang kita bisa lihat juga di misalnya huruf huruf K misalnya di bagian atas ini. Itu masih ada kuncirnya. Jadi kalau di prasasti-prasasti Sriwijaya, aksara K itu kan dia panjang gini kan, mik. Terus atasnya ada kayak gini ya kan? Iya enggak? Iya, Kak. Nah, di prasasti-prasasti masa Mataram, dia menjadi lebih pendek, lebih membulat, dan kayak gini. Nah, nanti di masa-masa berikutnya itu, di masa-masa berikutnya itu bentuknya jadi lebih sederhana, tapi juga uh, lebih rumit lagi gitu. Misalnya di prasasti-prasasti masa Majapahit gitu. Nanti setelah kalian belajar aksara Kayuwangi, terus aksara Sunda kuno, bakal dilanjut ke aksara Majapahit. Di aksara Majapahit itu dia bentuknya kayak gini nih. Kelihatan kan perkembangannya dari aksara uh, Sriwijaya, terus ke aksara Mataram kuno, terus ke aksara uh, Majapahit gitu. Nah, tapi kita bisa lihat ciri khususnya kayak oh dia tuh bentuknya kayak huruf M gitu kan, ada 3 kaki gitu. Nah itu guys, jadi tujuan dari belajar pengantar epigrafi itu kalian bisa lihat perkembangan dari bentuk aksara gitu. Mungkin di kelas pengantar arkeologi, kalau yang dapat dosennya oke gitu, bukan dosen yang sering pergi-pergi, dosen yang sering kelasnya ya udah gitu doang gitu, kan bakal jelasin kalau 3 dimensi dari arkeologi itu adalah bentuk, ruang, waktu. Nah, ketika kita lihat perkembangan aksara dari masa Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit, itu kalian udah belajar 2 dimensi dari data arkeologi. Yang pertama itu dimensi bentuk, yang bentuknya itu berkembang sesuai dengan waktu. Oke, jadi kayak gitu ya guys, buat eh, kita bisa lihat, oh kenapa kok kita belajar eh, pengantar epigrafi gitu. Nah, ini pertanyaan dari Halila. Pembacaannya apakah ada yang dari bawah? Enggak, kita semua pembacaan itu dilakukan dari atas gitu. Misalnya kita mau nulis namanya siapa? Namanya Kerta gitu. Namanya eh, Kerta. Jadi ketika kita nulis Kerta, lihat ya guys di layar kita nulis Kerta itu gini. Terus di bawahnya itu ada vokalisasi R, maaf, Kerta. Ini Kerta, dibacanya dari atas bawah. K, R, Ta, Kerta. Atau misalnya nulis namanya siapa ya? Andriati gitu. Andriati gitu misalnya. Itu kayak dan oh, oke misalnya nulis nama
Andriati Rahayu. Misalnya Andriati. Kok susah? Bentar. Ini kan huruf A, Ma. Nah, buat kita bisa membaca atau menulis Andri, berarti huruf Na itu harus dimatikan dengan huruf Da. Karena aturannya kayak gitu. Dan buat tumpuk-tumpukan kayak gini, itu hanya diizinkan 3 aksara. Jadi misalnya Andriati, Andriati itu dia bakal, bentar, ini jadi Anda, belum bisa dapat dri. Jadi kita kasih pasangan ra panjang, cakra, andra, dan ketika ditulis huruf ini jadi Andri. Nah, pembacanya gimana? Pembacanya tetap, jadi pembacaannya itu dari atas. Jadi pembacaannya kayak A, N mati, I, terus D, Andri, gitu guys. Jadi gampangnya gitulah kalau kita umpamakan dengan aksara Latin yang ditumpuk-tumpuk. Jadi dia maksimal 3 aksara secara tumpuk-tumpuk. Ini kan 1, 2, 3. Nah, di bahasa Indonesia kita nyebutnya ligatur atau pasangan. Oke, bentar. Kak, Dari mau nanya Grace, boleh nggak? kayaknya buat pertanyaan sementara di chat dulu ya, biar gue bisa baca gitu. Kalau bisa dijawab nanti gitu. Aman ya di kolom chat? Oke, gue bersihin dulu layarnya. Nah, pertanyaan dari Grace itu, Kak izin bertanya, di aksara Kayuwang ini vokal A panjang itu banyak gitu, dan buat membedakannya dengan paten itu gimana itu? Nah, sebenarnya ya aksara A panjang itu banyak jenisnya, tapi ini nyambung juga ke pertanyaan soal birama. Nah, birama itu bahasa Sanskertanya dari paten. Jadi kalau di aksara Kawi kita nyebutnya paten, atau di aksara Jawa biasa kita nyebutnya pangkon untuk mematikan sebuah konsonan, itu di bahasa Sanskertanya itu kita nyebutnya birama. Jadi memang bentuknya itu hampir mirip dengan vokalisasi A panjang ya. Misalnya kita mau nulis raja tuh. Kalau nulis raja kan ranya panjang ya. Ada yang dia bentuknya kayak ra gini, terus dikasih huruf ja itu kayak gini. Ini raja biasa. Kalau yang raja panjang
dia bakal gini, terus ada yang dia dikasih gini, ini udah huruf ra. Nah, tapi misalnya eh, dia itu mati, bentar deh, jangan huruf ra deh, huruf K aja, K. Huruf K. Nah, biasanya K panjang itu ada yang dia cuma ditaruh di samping gini, ini udah K panjang, atau dia gini, terus dia dari arah sini ke depan, ini K panjang juga. K panjang juga, atau dia K gini, terus dari depan sini dia kebel ke depan. Ini K panjang juga, tapi yang membedakan dengan K mati atau ke itu dia kalau K mati dia kayak K gini, tapi eh, bentukan kuncirannya itu dia lebih panjang. Bentukan kuncirannya itu dari tengah biasanya, dari tengah gini, dan dia lebih panjang dari eh, si vokalisasi A. Dan kita bisa lihat juga dari misalnya eh, susunan katanya gitu. Misalnya mau nulis, kita menduganya itu mau nulis kakak gitu. Ternyata kok bentuk eh, panjangnya itu kok, wah ini jangan-jangan kamati nih. Tapi apakah mungkin itu dibaca ke K gitu kan? Oh, kita bisa rasionalisasi lah dari situ gitu. Terus misalnya yang menjadi ciri khas juga dari itu adalah paten adalah biasanya itu berada di akhir kata. Karena aturannya kalau dia berada di tengah kata itu nggak boleh. Misalnya mau nulis nama Andriati gitu kayak tadi. Kita mau nulis nama Andri gitu. Kita kembali lagi, kita mau nulis kata Andri. Ini kita nggak boleh nih, kita matiin di sini. Terus huruf danya itu gini. Ini nggak boleh. Bener, ini bacanya Andri. Bener, ini bacanya Andri. Andri. Tapi kita nggak boleh kayak gini, karena Andri itu satu kata. Itu nggak boleh. Jadi harus pakai pangkon bila dia di tengah kata. Jadi kalau dia bentuknya satu kata itu nggak boleh. Dia langsung dimatikan seperti itu. Gitu. Oke, pertanyaan dari Aryo. Untuk Chandra Bindu, jika dialih aksarakan itu ditulis bagaimana, Kak? Chandra Bindu. Nah, Chandra Bindu ini sebenarnya jarang banget dipakai. Hampir aku belum pernah ya nemuin Chandra Bindu itu dipakai. Dan kayaknya Mbak Ria juga belum pernah ngajarin sih guys, kalau Chandra Bindu itu dibacanya seperti apa. Jadi sementara untuk Chandra Bindu kita skip, nggak kita bicarakan. Nah, untuk aturan yang tumpuk tiga itu Kak, apakah wajib konsonan, ligatur, ligatur? Nah, jujur ketika si aksara itu sudah berada di bawah, itu kita nyebutnya ligatur. Kayak misalnya kita mau nulis apa ya? Kita mau nulis kebab gitu. Kita mau nulis kebab. K B. Ini kan kebab ya bacanya di bahasa kita kebab gitu. Kalau kita nulis di aksara Jawa kuno, Kayuwangi itu dia jadinya kayak ini bacanya kebab. Dan ini kan sebenarnya bentuknya hampir sama ya dengan aksara yang di atas ini. Tapi kita nyebutnya yang bawah ini ligatur. Ligatur. Ini konsonan. Karena konsonan itu dia masih
berbunyi. Jadi K, ba, ba, ka itu konsonan. Kalau dia cuma K doang, K gini, ke, itu dia ligatur atau aksara mati. Gitu ya, Aryo. Dan itu wajib harus 3. Kalau lebih dari itu sih mungkin ada ya, tapi kan jarang ya ada kata yang dia tumpuk 3 gitu kan. Kebanyakan kayak cuma 2 gitu. Misalnya di aksara di bahasa Jawa kuno tuh ada kebun, kebun juga di kita KBUN, itu ya kayak gitulah kebanyakan. Terus dari Hairunisa, bedanya birama A dan panjang itu apa gitu. Ini kembali lagi ya ke pertanyaan dari Grace tadi. Apakah ada perbedaannya? Ada gitu. Itu nih di contoh yang Landin Emotional Support. Kalau dia A panjang, dia bentukan kuncirnya itu lebih pendek. Mungkin lebih tidak sepanjang birama ya atau paten. Jadi kita misalnya nulis eh, rakaya, kita nulis kaya, itu kan dia gini. Kalau dia jadi panjang, A gini, dia gini, terus huruf ya, ini kaya. Nah, kalau dia ini jadi iya. Tapi kan ini nggak boleh kalau di tengah kata. Terus kembali lagi ya Candra Bindu. Candra Bindu ini jarang banget ada di prasasti-prasasti. Memang di prasasti beberapa prasasti ada, tapi sebagian besar itu jarang. Candra Bindu itu bukan sejenis ligatur. Jadi dia tidak dibaca atau menjadi ciri khas khusus, tapi jarang banget di jarang banget ada. Kan ini udah dijawab tadi Farhan Chandra Bindu. Jadi ya biar kalian nggak terlalu banyak ngehafalin ya Chandra Bindu. Chandra Bindu nggak usah kalian perhatiin lah. Gitu ya Farhan. Nah, eh, ada lagi nggak guys pertanyaannya? Mungkin oke mungkin sambil kalian memproses dulu ya. Eh, buat teknisi, layar teknis tolong next ke slide selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh potongan-potongan prasasti, guys, yang mungkin besok bakal keluar, mungkin besok bakal keluar. Nah, ada yang mau baca salah satu kotak-kotak ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 5, sorry. Sorry. Boleh di kolom chat aja, satu orang baca satu kata ya, guys. Yang pertama, nomor 1 dulu. Ada yang bisa baca? Nah, benar, Aziz dan Hakim. Jadi, Bill teknis kembali ke slide sebelumnya.
Nah, ini eh, kenapa aksara ta itu berbeda? Karena lihat di tabel itu dia warnanya merah. Itu artinya adalah aksara ta ini jarang sekali ditemukan dan mungkin variasi bentuk hurufnya tuh berbeda-beda gitu guys. Jadi kalau di tabelnya yang dikasih Mbak Ria itu sedikit berbeda atau berbeda sama sekali ya memang kayak gitu gitu. Apakah yang ini yang benar? Ya mungkin dan di punya yang Mbak Ria itu benar mungkin juga gitu karena Mbak Ria di tabel itu juga mengacu prasasti yang lain gitu karena kan setiap prasasti walaupun ditulis oleh penulis kerajaan itu tetap dia memiliki ciri khas tersendiri. Jadi disclaimer aja ya, bagian yang berwarna merah di sini itu bagian yang jarang sekali ditemukan di prasasti. Gitu sih. Walaupun ada beberapa kata-kata dari aksara H itu ditulis kayak Pratishtha atau Yasta itu ada gitu, tapi itu jarang. Next, Bill, teknisi. Ada yang bisa baca, guys, nomor 1 di kolom chat aja. Oke, Sarah. Sarah, terus eh, Jonathan, bener, itu bacanya swasti. Biasanya swasti itu ada di bagian kata nomor 1, baris pertama dari sebuah prasasti. Dia kayak salamnya lah, swasti. Lanjut yang nomor 2, yang udah jawab nggak boleh jawab lagi ya guys. Oke, Bimo nih, Bimo pertama. Tatkala. Hampir bener sih, tapi kalian lihat-lihat guys di bagian sini, itu ada bagian yang harus kalian lihat tuh. Tatkala, bener guys, A-nya panjang. Jadi dia tatkala. Jadi buat vokalisasi itu dia tetap ditulis di konsonan pertamanya. Kalau dia itu ditumpuk. Berbeda kalau misalnya cakra, kra itu tetap cakra di bawah, panjangnya tetap di atas gitu. Jadi benar ini tatkala tapi uh, panjang. Jadi nulisnya kayak gini ya. Tatkala. Tatkala. Nomor 3 guys, lanjut. Rada susah sih ini. Yuk nomor 3, nomor 3, nomor 3. Ada yang nyerah, nyerah, nyerah buat nomor 3. Boleh, boleh coba teknis. Oke, oke nih dari tim teknis sudah ngejawab dan benar itu
Rakrian. Jadi kenapa itu bisa ditulis Rakrian? Ditulis Rakrian kayak gini. Rakrian. Jadi dia gini guys. Dia huruf lihat ya di kolom di nomor 3 dia ra, terus dia ada huruf K gini. Raka, terus dia dapat cakra, jadi ini bacanya raker, terus ranya itu dapat pasangan ya, gini, jadi rakria, terus ada kayak gini nih, ini di ujung pasangan ya itu ada kayak gini, ini vokalisasi A, jadi rakria, terus huruf na, dia dikasih mati, wek, rakrian. Nomor 3 yang hitam, ada yang bisa baca? Nggak boleh teknis, nggak boleh teknis. Sakri salah. Hampir, hampir Azizan. Nah, kalian ini rada tricky juga sih karena baris-baris dalam prasasti itu kan saling bertumpuk ya. Kalian harus hati-hati banget kalau lihat yang kayak gini nih guys. Karena ini tuh belum tentu itu adalah vokalisasi dari si baris ini. Jadi kalian harus jeli betul kalau si vokalisasi itu dia hampir menempel dengan aksara yang divokalkan. Jawaban dari Khairunisa hampir banget, bener sih sebenarnya. Tapi ada satu detail kecil yang kayaknya dari kalian masih terlewat. Ya memang ini salah satu bentuk vokalisasi yang jarang ada. Grace Sikrasa bukan Sikra.